Tanggal 19 Desember 796 Masehi, manusia di seluruh dunia menatap langit malam dengan hati gelisah. Mata mereka terbelalak penuh kecemasan. Kala itu, bulan menyala merah seperti darah dan ukurannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Fenomena bulan saat paling dekat dengan bumi ini gak terdengar lagi sampai 1100 tahun kemudian. Pada tanggal 4 Januari 1912, fenomena serupa juga terjadi. Bulan merah besar menggantung rendah di langit malam. Pada saat itu, supermoon sudah dipahami sebagai fenomena alam biasa. Tapi, bisa saja hal ini telah menjadi pertanda buruk bagi Titanic yang berlayar 3 bulan kemudian. Kapal itu gak pernah sampai di tujuannya. Posisi bulan sangat mempengaruhi pasang surut air laut di bumi. Tanpa satelit alami kita ini, bumi gak akan mengalami gerakan pasang surut. Dan kemungkinan besar, kehidupan di dalamnya gak akan muncul. Saat bulan dan bumi kian mendekat, gaya pasang surutnya juga naik karena gravitasi bulan ikut naik. Oke, kita balik lagi ke tahun 1912. Saat itu, posisi bulan sangat dekat dengan bumi hingga menyebabkan banyak kekacauan di berbagai penjuru dunia dan bahkan sejumlah gletser di Greenland ikut pecah. Bongkahan es besar yang terlepas dari gletser mulai hanyut ke selatan, terbawa arus laut. Perlahan tapi pasti, es ini terus bergerak dan mengganggu banyak rute kapal di sepanjang jalurnya. Dan parahnya lagi, jumlahnya gak cuma satu. Peristiwa supermoon terjadi 6 menit setelah pasang musim semi. Saat bulan, matahari dan bumi dalam satu garis lurus, gaya gravitasi ketiganya berada pada titik puncak 2 kali dalam sebulan. Dan sehari sebelumnya, jarak bumi paling mepet dengan matahari di sepanjang tahun yang bikin gravitasinya semakin kuat. Rentetan peristiwa ini menghasilkan pasang surut paling kuat sepanjang sejarah. Kebanyakan gunung es dari gletser Greenland hanyut ke perairan pesisir Labrador dan Newfoundland, kemudian tenggelam di situ. Supaya bisa terus bergerak, es hanyut ini hanya mencair dan lebih ringan, atau diterpa air pasang yang akan menghanyutkan lebih jauh. Dan air pasang yang terjadi pada tahun 1912 sangat tinggi. Banyak rute pelayaran dialihkan ke selatan karena terhalang oleh tumpukan gunung es yang bergerak dari utara selama beberapa bulan berikutnya. Tapi, Titanic nggak begitu. Kapal besar yang nggak bisa tenggelam itu terus melaju di Atlantik hingga menemui nasib tragis pada tanggal 14 April. Meski begitu, Atlantik Utara memang biasa dipenuhi banyak es. Jadi, biang kerok kecelakaan itu nggak semata karena es. Menurut para peneliti, Titanic telah menerima sejumlah peringatan tentang adanya gunung es yang terisolir dan ladang es dari kapal lain. Pada pukul 9.40 malam, kapal Mesaba di dekatnya menginfokan soal ladang es di sepanjang perjalanan. Pesan itu nggak pernah sampai ke Anjungan, padahal harus disampaikan. Sang operator radio nirkabel malah sibuk menangani pesan penumpang. Hal yang sama juga terjadi saat Californian yang cuma sejauh 37 km dari Titanic mengirim peringatan lagi. Operator radio Titanic malah ngomel karena petugas Californian telah mengganggunya. Sementara itu, kondisi di luar begitu gelap dan lautan sangat tenang. Permukaan airnya kelihatan datar, jadi pengawas kapal nggak bisa mendeteksi kalau di depannya ada gunung es. Saat ombak mengenai gunung es, puncaknya bisa terlihat jelas di kawasan sekitar yang lebih gelap. Tapi saat lautnya tenang, nggak akan ada ombak yang menerpa es. Parahnya lagi, teropong Titanic terkunci di berangkas, dan kuncinya ketinggalan di darat. Jadi, saat para pengawas kapal melihat bongkahan es itu, semuanya sudah terlambat. Detail yang kurang jelas menyebutkan gunung es itu kemungkinan berupa gunung es hitam. Saat diminta ngelukis gunung es, kamu pasti akan menggambar bongkahan es putih tinggi yang tertutup salju. Tapi orang-orang yang pernah datang ke Antartika pasti tahu kalau gunung es juga punya banyak corak. Warnanya bisa bermacam-macam. Ada yang berpola, bergaris, bahkan hitam. Gunung es bisa saja terbentuk dari es murni, tanpa gelembung udara atau retakan, sehingga nggak bisa menghamburkan cahaya. Gunung es ini akan menyerap semua cahaya, lalu berubah menjadi hitam. Atau bisa juga, gunung berapi yang meletus telah menutupi gletser dengan abu vulkanik. Kemudian, es yang pecah dari gletser ini akan berwarna gelap. Gunung es hitam halus terbentuk setelah puncaknya mencair, kemudian terguling. Lalu distribusi beratnya berubah. Air di bagian bawah bikin esnya lebih halus, dan di situ gak ada udara yang menghasilkan embun beku, sehingga bagian atas yang baru terbentuk bisa menyerap cahaya dan terlihat gelap.
Para peneliti cukup yakin kalau tindakan kru berikutnya juga salah. Perwira pertama Titanic memerintahkan manuver porting belok kanan saat dia melihat gunung es, tapi juga meminta kru untuk membalikan mesin. Tujuannya agar kapal berbelok ke kanan kemudian belok tajam ke kiri untuk mengayunkan lambungnya agar terhindar dari hal-hal terburuk. Kalau para kru nggak menjalankan instruksi ini, gunung es itu bisa merobek seluruh sisi kanan Titanic, lalu membuatnya terguling hingga karam cuma dalam hitungan menit. Tapi perintah mundurkan mesin kemungkinan besar keliru. Banyak ahli sependapat kalau tabrakan langsung dengan gunung es pada kecepatan penuh akan mengurangi kerusakan kapal, karena haluan Titanic jauh lebih kokoh daripada sisinya. Dan kalaupun robek, kompartemen kedap air yang rusak akan lebih sedikit sehingga kapal itu akan tetap mengapung. Kecepatan Titanic seharusnya diturunkan jauh lebih awal saat mereka mendapat peringatan ladang es pertama. Dengan melaju 2 kali lebih lambat, pengawas Titanic bisa melihat gunung es dari jarak yang lebih jauh, sehingga bisa ngasih peringatan lebih awal. Dengan begini, mereka akan bisa menghindar jauh lebih awal. Tapi kenapa nggak pakai rem aja ya? Kenapa Titanic malah bermanuver? Nah, kapal laut nggak punya rem, beda dari mobil. Bantalan rem pada mobil mencengkeram rotor roda sampai menghasilkan banyak gesekan, lalu memperlambat gerak roda. Dan saat melambat, roda bergesekan dengan aspal hingga akhirnya berhenti. Perjalanan di air nggak bisa begitu. Kapal biasanya digerakkan oleh aliran jet air yang ditembakkan dari nozzle atau bisa juga dengan memanfaatkan baling-baling. Kalau arus atau baling-balingnya aja yang dihentikan, kapalnya nggak akan berhenti total. Gaya inersia akan menggerakkannya jauh ke depan sebelum akhirnya berhenti. Makanya, sebagai strategi terbaik, kru perlu memundurkan mesin. Arus atau baling-baling akan bergerak secara berlawanan dan membuat kapalnya berhenti. Kalau nggak berhenti juga, kapal akan terus mendorongnya ke belakang. Masalah lainnya terkait dengan bobot. Kapal besar seukuran Titanic tentu jauh lebih berat dari mobil dan truk. Makin berat bobotnya, makin sulit dihentikan. Jadi kalaupun Titanic menjadi kendaraan darat yang diberi roda, si pengemudi perlu menghentikannya selama beberapa menit. Karena alasan yang sama pula, kereta api nggak bisa berhenti total cuma dalam hitungan detik. Bobotnya terlalu berat dan inersia gerbong di belakang lokomotif akan membuatnya keluar dari rel, lalu mengakibatkan bencana. Saat Titanic mengirimkan sinyal darurat, beberapa kapal lain menerimanya dan menjawab, tapi jaraknya terlalu jauh. Yang terdekat hanyalah Carpathia, dan kapal ini perlu waktu 3 jam untuk sampai di lokasi Titanic untuk menyelamatkan para penumpang yang masih hidup di Sekoci. Padahal, kapal lain sudah lebih dekat ke lokasi kecelakaan dan bisa aja cuma menempuh waktu 1 jam, tapi malah nggak datang. Kapal yang dimaksud adalah Californian, yang tadi memperingatkan Titanic soal adanya ladang es. Malam itu, radio nirkabel Californian telah dimatikan sehingga kru nggak bisa mendengar panggilan darurat. Sesaat kemudian, Titanic mulai menembakkan suar sinyal. Kru Californian yang jaraknya 37 km dari Titanic pasti bisa melihatnya. Saat di pengadilan, para kru bersaksi kalau mereka memang melihat suar itu. Tapi mereka juga melihat kapal yang 2 kali lebih dekat dengan Titanic dan mengira kapal itu yang mengirimkan sinyal darurat. Mereka mencoba menghubunginya menggunakan lampu sinyal, tapi kapal tersebut nggak menjawab. Saat suar naik, kru Californian membangunkan kapten, tapi sang kapten memerintahkan untuk terus mengirimkan sinyal cahaya, bukannya nyalain radio. Mungkin keputusan ini memang sudah menjadi akhir bagi Titanic. Menurut catatan, malam itu nggak ada kapal lain yang berada di dekat Titanic, tapi awak Californian bilang mereka telah melihat sejumlah kapal. Beberapa penumpang Titanic juga mengaku telah melihat kapal yang mendekati mereka meski nggak pernah sampai di Titanic yang sedang karam. Bahkan sebagian orang meyakininya sebagai kapal hantu. Padahal kebenarannya bisa aja simpel. Bisa aja itu kapal pemburu, jadi nggak akan menarik perhatian. Apalagi nggak ada catatan soal ini. Bisa juga kecelakaan itu disebabkan oleh Fata Morgana. Fenomena ini sudah dikenal sejak zaman Viking, tapi baru menjadi perhatian publik pada awal tahun 2021. Garis Fata Morgana akan muncul di perairan jernih dan tenang saat udara dingin di permukaan air bertemu dengan arus hangat. Cahaya bergerak melewati lapisan ini, membiaskannya dengan cara yang gak biasa, kemudian menciptakan cakrawala palsu. Berkat ilusi ini, kadang-kadang kamu bisa melihat kapal terbang tinggi di atas air di kejauhan.
Kalau di darat, hal ini hanyalah peristiwa aneh, tapi kalau di laut bisa menimbulkan kesalahan navigasi. Fenomena ini paling sering terjadi di kawasan Arktik pada musim semi, dan Titanic memang berlayar di kawasan itu di musim semi. Jadi, malam itu sangat tenang dan cerah, dan gak ada bulan, jadi para pengawas sulit melihat sekeliling. Tapi campuran udara yang suhunya berlainan menghasilkan lapisan kabut yang bisa mengecoh mata mereka, sehingga visibilitasnya makin parah. Mereka nggak bisa ngebedain permukaan laut dari langit malam, sehingga nggak bisa melihat gunung es itu. Karena kondisinya tenang, para perwira senior memerintahkan Titanic untuk melaju dengan kecepatan hampir penuh, meskipun mereka sudah diberitahu kalau di sekitar mereka ada ladang es. Kalau kapal jumbo ini melaju lebih lambat, para pengawas akan bisa melihat gunung es itu lebih awal. Tapi, saat bongkahan es itu akhirnya terlihat, semuanya udah terlambat. Fata Morgana ini juga memperlihatkan kalau kru Californian yang tadi dibahas kurang tanggap. Cakrawala palsu mungkin telah membuat mereka ngiranya sebagai kapal yang jauh lebih kecil dan jauh lebih dekat. Mereka nggak mengenali kapal itu dan mencoba menghubunginya dengan lampu sinyal. Saat suar Titanic naik, kabut yang sama membuatnya kelihatan sangat rendah di atas cakrawala. Hal ini bikin kru Californian kebingungan dan mereka nggak tahu harus gimana. Bangkai Titanic masih mengonggok di dasar Atlantik Utara. Beberapa hari setelah kecelakaan, sejumlah pihak telah menyarankan untuk menaikkan kapal yang patah menjadi dua itu. Tapi teknologi saat itu belum cukup maju sampai paruh kedua abad ke-20. Rekaman pertama dari bangkai kapal Titanic dibuat pada tanggal 1 September 1985. Saat itu, kapal selam tak berawak Argo yang sepanjang 5 meter melakukan perjalanan sekitar 4.000 meter ke bawah permukaan laut dan menemukan mesin uap Titanic. Ekspedisi berikutnya menemukan serpihan Titanic dan sebagian besar berasal dari bagian lambung. Para ilmuwan yang meneliti temuan itu kemudian menyimpulkan kalau karamnya Titanic kemungkinan nggak begitu dipengaruhi oleh tabrakan gunung es sebagai kelemahan konstruksinya. Di lambung kapal, nggak ada lubang besar seperti dugaan sebelumnya. Di sepanjang sisi lambung justru terdapat serangkaian lubang kecil dan tipis. Sambungannya juga terpisah-pisah. Para peneliti meyakini kapal jumbo itu telah dibuat dengan baja dan paku keling berkualitas rendah. Memasuki paruh kedua abad ke-20, ide pengangkatan Titanic dari dasar laut mulai bermunculan. Di antara yang paling populer misalnya dengan mengangkat kapal menggunakan udara terkompresi. Bahkan ada satu buku yang ngebahas soal ini, seakan-akan prosesnya memang sudah berlangsung, tapi upaya ini nggak direalisasikan. Untuk mewujudkan ide ini, diperlukan ratusan tabung besar berisi udara terkompresi. Karena udara lebih ringan dari air, tabung akan mengapung ke permukaan untuk mengangkat bangkai kapal tersebut. Itu menurut teorinya. Tapi ada kendalanya. Sesaat setelah dimasukin ke air, tabung itu akan langsung naik ke permukaan. Jadi, para ahli harus mengikat tabung dengan kabel, lalu menenggelamkannya menggunakan kapal selam canggih. Karena jumlah yang diperlukan mencapai ratusan tabung, mereka mungkin juga perlu beberapa kapal selam. Atau bisa juga dengan satu kapal selam secara bolak-balik. Tapi kemudian akan muncul kendala setelah semua tabung itu berada di bawah air. Selagi bolak-balik membawa sisa tabung, kapal selam harus menambatkannya agar bisa mengapung. Tekanan di bawah sana juga sangat kuat, jadi tabung itu lama-lama bisa meledak. Gelombang ledakannya kemungkinan akan merusak sisa kontainer yang malah menyebabkan ledakan dahsyat. Semakin lama, resikonya semakin melonjak, sehingga misi ini perlu dilakukan secepat mungkin. Ada juga saran lainnya, yaitu dengan menyelubungi bangkai Titanic menggunakan jaring kawat, kemudian melapisinya dengan nitrogen cair. Alasannya, karena es akan mengapung, sama seperti udara bertekanan pada opsi pertama tadi. Sehingga diharapkan bangkai kapal itu bisa naik ke permukaan. Ide ini ditolak mentah-mentah karena mereka nggak akan bisa menyelubungi seluruh badan kapal. Titanic harus diangkat dulu agar bagian bawahnya juga terlapisi oleh jaring. Dan kalaupun langkah ini bisa dilakukan, bertangki-tangki nitrogen cair harus diangkut dan disemprotkan ke sekitar bangkai kapal. Tapi cara kerja zat pembeku ini berlainan antara di bawah air dan di darat. Saat tangkinya dibuka di dalam air, gelembung gas nitrogen akan langsung keluar mirip air mendidih. Kemudian, nitrogen cair ini akan mendesis dan menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah bertonton jaring kawat terbengkalai dan upaya sia-sia.
Gimana kalau pakai magnet raksasa aja? Kapal penjelajah besar yang dilengkapi dengan sejumlah pelat magnetik besar akan mendekati koordinat bangkai kapal. Para ahli di situ perlu masang kabel tebal dan sangat panjang ke magnet. Peralatan ini pasti sangat berat, tapi mari asumsikan kalau cara ini beneran dilakukan. Magnet diturunkan ke dasar laut hingga mencapai lambung baja kapal. Kapal di atas permukaan kemudian menerima sinyal dan menarik bangkai Titanic. Tapi kemudian salah satu magnet terlepas dari lambung Titanic karena bangkainya ditumbuhi karang dan lumut. Selanjutnya, bagian dari Titanic akan terlepas dari bangkainya dan mulai bergerak naik. Saat itulah misi mereka gagal. Niatnya sih mau ngangkat seluruh badan kapal, tapi nggak berhasil. Meski begitu, berat bagian Titanic dan tekanan air yang sangat kuat akan menghambat seluruh operasi. Akhirnya, cuma beberapa bagiannya aja yang bisa naik ke permukaan dan itu nggak sesuai dengan target awal. Rencana pengangkatan Titanic yang paling mahal dan kompleks mungkin akan melibatkan penggalian hidrogen dan oksigen di dalam air. Kemudian, kedua gas ini dimasukin ke wadah khusus yang akan melekat pada kapal. Dan akhirnya, Titanic akan naik ke permukaan oleh tarikannya. Tapi kendalanya cuma satu. Titanic nggak bisa ditempatkan begitu aja di ruang hampa sampai semua prosesnya selesai. Saat air di sekitar dan di dalam kapal sedang disaring, air laut tetap akan masuk ke dalam celah yang dikosongkan, sehingga proses cuma sia-sia aja. Kalaupun berhasil dilakukan, mesin yang mampu melakukan penyaringan seperti ini akan menelan biaya triliunan rupiah. Satu-satunya alternatif yang bisa dipakai untuk mewujudkan tujuan ini yaitu dengan menyaring dan memurnikan semua samudra di dunia, yang pastinya mustahil. Kali aja bisa pakai kait konstruksi raksasa. Semisal ada kapal derek paling tangguh di dunia yang dilengkapi dengan kait besar, kait ini akan dipakai untuk mengangkat kapal seberat 52.000 ton dari dasar laut. Rencana seperti ini tentu punya kelemahan. Kait tadi beratnya sekitar 10.000 ton, sehingga akan menambah bobot Titanic yang sudah sangat besar. Alat ini juga memerlukan rantai atau tali yang sesuai dengan ukurannya, minimal sepanjang 4.000 meter agar bisa mencapai kapal. Seluruh massa ini kemudian diturunkan ke bawah air untuk mengambil Titanic, tapi cuma berhasil nempel pada satu bagiannya karena kapal itu patah jadi dua. Kalaupun cara ini bisa direalisasikan, tekanan, resistansi air, dan tegangan pada kapal yang sudah lapuk cuma akan membuatnya semakin hancur hingga berkeping-keping. Akhirnya, bagian yang tersambung akan lepas dan jatuh lagi ke dasar laut. Ada juga yang menyarankan agar Titanic diledakkan saja agar serpihannya lebih gampang diangkat. Tapi ide ini langsung ditolak karena para peneliti pengen mengangkatnya dalam keadaan utuh, bukan cuma serpihan kecil. Langkah ini cuma akan menghilangkan nilai ilmiah dan historisnya. Ada juga cara lain yang lebih fantastis, di antaranya dengan menggunakan barel lilin panas, dan prinsipnya sama seperti udara terkompresi. Lilin akan memadat dan naik ke permukaan, menyeret kapal yang telah karam. Tapi ada fakta yang menyedihkan. Kalaupun barel itu bisa dibawa ke dekat kapal kemudian berhasil dibuka, lilinnya akan langsung membeku, jadi nggak akan bisa tersebar dan melapisi seluruh Titanic. Dari atas permukaan air cuma akan terlihat ratusan gumpalan lilin padat berbentuk barel. Hal yang sama juga terjadi pada bola pingpong. Saat diisi dengan udara, bola ini memang akan naik ke permukaan, tapi tekanannya nggak sekuat dasar lautan. Bola pingpong terbuat dari plastik tipis yang akan hancur cuma dalam hitungan detik. Dan kalau jutaan bola ini terbuat dari bahan tahan tekanan, biayanya bisa dipakai untuk bikin Titanic baru. Realitanya nggak sesuai dengan ekspektasi. Belum lagi, ukuran bola pingpong relatif kecil, sehingga sebagian besarnya akan langsung masuk ke lubang kapal. Sementara sisanya nggak akan kuat menaikkan kapal seberat 50.000 ton itu ke permukaan air. Satu-satunya langkah nyata yang diupayakan untuk mengangkat Titanic ke permukaan air dilakukan pada tahun 1996. Tapi misi ini gagal total. Ekspedisi tersebut lebih bersifat simbolis karena mereka nggak mengangkat seluruh Titanic, tapi cuma sebagian lambungnya aja yang seberat 21 ton. Serpihan ini bisa menjadi bagian terbesar Titanic yang disinari matahari lagi kalau saja misinya berhasil. 4 wadah besar berisi bahan bakar diesel diturunkan ke dasar laut dan ditempelkan ke pelat lambung. Setelah dilepaskan, kantong bahan bakar mulai mengangkat serpihan itu. Pelatnya naik sekitar 60 meter di bawah permukaan air.
Tapi cuaca saat itu mulai memburuk. Tim ekspedisi itu kemudian menariknya ke perairan yang lebih tenang sejauh 128 km. Kalau terjadi masalah, mereka akan gampang menaikkan pelat lambung dari situ. Namun, jauh sebelum mereka mencapai lokasi kapal penarik, setengah pelatnya patah dan tenggelam lagi ke dasar laut. Rupanya, 2 wadah pengangkatnya lepas dan bagian Titanic kembali tenggelam. Meskipun ada alarm akustik yang terpasang di pelat lambung dan baterainya bisa bertahan selama 2 tahun, mereka nggak meneruskan upayanya. Titanic nggak bisa dinaikkan ke permukaan air karena sudah rusak parah. Itulah yang jadi alasan utamanya. Setelah lebih dari 1 abad berada di bawah air, seluruh bagiannya berkarat dan rapuh. Belum lagi, Titanic terbelah menjadi 2 saat tenggelam. Jadi, airnya langsung masuk ke dalam badan kapal dan menghancurkan isinya. Kondisi Titanic saat ini bikin kita yakin segala upaya yang dilakukan untuk mengangkatnya ke permukaan air akan selalu gagal, dan kemungkinan besar malah akan membuatnya hancur berkeping-keping paling jauh setengah jalan menuju permukaan. Sebagai bencana laut paling tragis dalam sejarah modern, tenggelamnya Titanic menimbulkan banyak mitos, legenda, dan spekulasi liar. Ada yang bilang, para korban selamat diskoci diserang hiu. Hal ini bisa saja terjadi dalam realita. Sebagai predator terbesar di laut, hiu putih juga hidup di Atlantik Utara dan kadang juga berkeliaran di air es. Tapi populasinya telah menurun selama puluhan tahun, bahkan sebelum Titanic tenggelam. Kalaupun pada tanggal 14 April 1912 memang ada hiu putih, kemungkinan hewan itu cuma sendirian dan malah takut dengan semua kehebohan itu. Laut dipenuhi suara logam yang saling berdecit, raut muka panik para penumpang yang naik sekoci, dan kecipak dayung di sekitar sekoci. Meski termasuk pemburu yang garang, hiu putih gak akan mau berlama-lama ngepoin penyebab kekacauan itu. Satu-satunya hiu yang mungkin dilihat para korban selamat adalah hiu Greenland. Hewan buas ini mengintai di perairan Arktik dan menyukai suhu dingin. Jadi, dia mungkin tertarik dengan bau dapur Titanic yang tenggelam. Tapi hiu Greenland dikenal sebagai hewan santuy dan tenang. Jadi kemungkinan ia akan milih menunggu mangsanya lengah daripada repot-repot memburunya. Selain itu, hiu Greenland menghuni laut dalam. Sekalipun ia muncul di lokasi tenggelamnya Titanic, gak akan ada yang melihatnya. Hiu ini mungkin berada jauh di bawah air dan gak mau cari masalah. Teori lain menyatakan Titanic menjadi salah satu kapal nahas yang melewati segitiga Bermuda. Area Samudra Atlantik ini memang menyimpan lebih banyak misteri daripada kecelakaan Titanic. Banyak kapal, pesawat, dan kapal selam hilang tanpa jejak di kawasan ini. Ada juga yang bilang kapal hantu sering melintas di situ tanpa awak dan tujuan. Meskipun spekulasinya menarik, teori ini nggak masuk akal. Titanic nggak pernah berlayar di dekat segitiga Bermuda. Kapal ini tenggelam sekitar 640 km di selatan Newfoundland, jadi letaknya 2 kali lebih jauh ke utara dari ujung utara Bermuda. Ada spekulasi yang ngebahas soal Kraken. Makhluk fantasi yang mendiami kedalaman laut ini diduga telah menenggelamkan Titanic. Menurut penelitian ilmiah, cumi-cumi raksasa memang ada dan spesies terbesarnya mungkin bisa menenggelamkan kapal kecil di masa lalu. Tapi sejauh ini nggak ada cumi-cumi super besar yang bisa sampai ngerusak kapal sebesar Titanic. Selain itu, cumi-cumi raksasa tumbuh sangat besar karena gigantisme laut dalam. Dan fenomena ini cuma terjadi di kedalaman laut. Jadi, cumi-cumi raksasa cuma hidup di dalam laut. Kalaupun pernah ke permukaan, pasti sangat jarang. Dan ini juga bisa dijelaskan, salah satunya berkaitan dengan suhu dingin. Semakin dingin suhu suatu lingkungan, semakin lambat tingkat metabolisme makhluk hidup yang mendiaminya. Artinya, mereka bisa makan semau mereka, lalu menyimpannya sebagai cadangan makanan, dan perlahan mencernanya sampai bertahun-tahun. Makanya, ukuran hewan di laut dalam terus membesar meski minim makanan. Proses penuaannya juga lebih lambat, sehingga masa hidupnya bisa mencapai ratusan tahun. Bahkan, hiu Greenland diketahui bisa hidup sampai 400 tahun. Minimnya ketersediaan makanan di laut dalam bikin para penghuninya tetap tumbuh. Dengan terus tumbuh, mereka bisa lebih lihai dalam menyimpan dan mendistribusikan makanan. Ada yang bisa sepuasnya menikmati makanan hasil temuannya, bikin perutnya buncit sampai sulit bergerak, lalu perlahan pergi tanpa ngerasain lapar lagi. Saat tubuh mereka mengecil, berarti masa penyimpanannya mulai berkurang. Dan saat makanan semakin langka, mereka nggak bisa sering-sering berburu.
Jumlah predator yang lebih sedikit di laut dalam juga bisa ngebantu. Menurut penelitian, hewan terbesar di dunia, paus biru, telah berevolusi menjadi sangat besar karena mereka nggak punya musuh alami selama jutaan tahun. Saat nggak ada yang menghambat pertumbuhannya, tubuh paus biru akan terus melar. Kandungan oksigen di bawah sana semakin minim, dan ini juga mempengaruhi ukuran tubuh penghuninya. Hewan besar lebih mudah menghirup oksigen yang larut di air. Dengan begini, hewan kecil mungkin akan kesulitan bernafas di kedalaman laut. Jadi, ini bisa ngejelasin kalau semakin ke bawah air, tubuh cumi-cuminya semakin besar. Jadi, salah satu intervertebrata bertentakel ini nggak mungkin menenggelamkan Titanic. Tabloid juga memanfaatkan cerita tentang kapal yang tak bisa tenggelam itu. Salah satunya bilang kalau beberapa korban selamat yang nggak ditemukan di lokasi sebetulnya menjelajah waktu. Ternyata ada detail yang ngejelasin soal orang yang ditemukan 80 tahun setelah terdampar di perairan segitiga Bermuda. Mereka tentu nggak bisa ngejelasin mereka telah hidup di mana, di era apa, dan kenapa bisa sampai di situ. Yang jelas, mereka bersedia ngadain interview seolah-olah cerita ini beneran ada. Bahkan ada buku yang mengisahkan tentang korban selamat yang ditemukan di Sekoci segitiga Bermuda pada tahun 1990. Buku ini hanyalah cerita fiktif tentang seorang cewek yang berada di dunia lain yang terus berupaya agar bisa diterima di situ. Tapi, cerita korban selamat Titanic yang sebenarnya nggak kalah seru. Dan yang paling memukau mungkin cerita Violet Jessop alias Miss Unsinkable. Kisahnya bermula sejak beberapa tahun sebelum kecelakaan Titanic, kemudian terus berlanjut sampai lama. Violet adalah anak sulung dari 9 bersaudara. Jadi, dialah yang bertanggung jawab membiayai adik-adiknya kalau orang tua mereka kenapa-napa. Dan suatu hari, saat ibunya sakit, dia mengemban tanggung jawab itu. Ibunya seorang pramugari kapal, dan Violet kemudian mengikuti jejaknya. Pada tahun 1910, dia bekerja di kapal paling mewah di zamannya, Royal Mail Ship Olympic. Tahun pertamanya berjalan lancar, dan Violet juga puas dengan pekerjaannya. Memeras keringat di atas dek kapal dari pagi sampai malam gak bikin nyalinya ciut. Dia suka ngobrol dengan orang lain dan menikmati keindahan Atlantik. Pada tanggal 20 September 1911, Violet bekerja di dek seperti biasa. Saat itu lautnya sangat tenang dan cuacanya cerah. Gak ada tanda-tanda hal buruk akan terjadi. Kapal itu berlayar melewati Selat Solent yang memisahkan Pulau White dengan daratan utama Inggris. Tapi pada saat yang bersamaan, kapal militer Inggris Hawke muncul di depan mereka. Kapal ini seharusnya melewati Olympic, tapi malah mengalami masalah. Kedua kapal akhirnya bertabrakan. Kapten Olympic mencoba menghindar tapi gagal. Haluan Hawke memang dirancang khusus untuk menghantam kapal lain, dan saat itu Hawke menghantam Olympic. Pem! Kapal mulai bergetar dan penumpang jadi kalang kabut. Ada lubang yang menganga lebar di sisi kanan kapal. Violet jatuh di dek akibat hantaman. Untungnya kedua kapal masih mengapung dan gak ada yang terluka. Kali ini Violet beruntung. Dia kembali ke darat, mencari pekerjaan lain dan mengabaikan pengalaman buruknya dia atas Olympic. Dia mendapat pekerjaan lain hingga April 1912. Saat itu Violet diterima kerja di Titanic, kapal tercanggih dan termewah di zamannya. Dan kapal ini juga menjadi saudaranya Olympic bagi Violet. Tapi awalnya dia nggak mau bekerja di situ, lalu teman-temannya membujuk dia. Lagi pula itu termasuk pekerjaan impian. Titanic akan mengangkut banyak orang kaya dan terkenal berpelesiran. Gajinya juga besar. Jadi dia menginjakan kaki di Titanic pada tanggal 10 April tanpa tahu petaka yang akan terjadi 4 hari kemudian. Saat bencana itu terjadi, Violet sedang tidur di kabinnya. Hentakan dari tabrakan hampir menjatuhkannya dari ranjang. Lalu dia langsung diminta ke dek atas. Gak ada yang panik karena mereka semua percaya kapal itu gak bisa tenggelam. Bahkan saat 5 kompartemen kedap airnya dibanjiri air hingga Titanic mulai karam, mereka masih adem ayem. Violet menjadi salah satu orang pertama yang naik Sekoci, dan dia diminta naik Sekoci untuk memperlihatkan ke penumpang lain kalau Sekocinya benar-benar aman. Maka kemudian orang lain mulai ikut naik. Dia melihat kapal yang tak bisa tenggelam itu perlahan karam dari atas Sekoci. Dan akhirnya dia selamat bersama penumpang lain hingga Carpathia datang 3 jam kemudian. Saat Violet tiba di New York dengan kapal penyelamat, dia juga melewati segala rintangan dengan penuh semangat. Dia terus bekerja di laut, dan 4 tahun kemudian dia mendapat cobaan lagi.
Saat itu dia bekerja di Britannic, kapal uap modern yang dipakai sebagai kapal rumah sakit di Laut Aegea. Jadi, ini menjadi kapal ketiganya setelah Olympic dan Titanic. Pada tanggal 21 November, kapal itu berlayar di jalur yang biasa ditempuhnya. Tapi kalau itu, nasib baik nggak berpihak pada Britannic. Kapal itu terkena ranjau bawah laut. Violet berhasil selamat dari kecelakaan kapal ketiganya. Ledakan itu mengguncang seluruh kapal dan menghempaskannya. Beberapa saat kemudian, Britannic mulai tenggelam. Kurang dari 1 jam, seluruh badan kapal sudah tertutup air. Violet nggak sempat naik skoci, jadi dia melompat ke air laut yang dingin. Kemudian dia berenang ke skoci terdekat dan naik ke atasnya. Tapi baling-baling kapal masih berfungsi, sehingga mulai berputar-putar dan menarik skoci ke arahnya. Violet langsung sadar kalau dia berada dalam bahaya. Kemudian dia melompat dari skoci untuk menghindari baling-baling itu. Tapi bahaya masih mengintainya. Saat berada di air, dia tertarik ke bagian bawah kapal dan kepalanya terbentur. Untung dia nggak pingsan dan mungkin telah terselamatkan berkat rambut tebalnya. Akhirnya, Violet terbebas dari mesin itu dan berhasil naik skoci lain. 3 bencana yang Violet alami nggak bikin dia kapok. Dia terus bekerja di kapal pesiar sampai tahun 1950. Dia juga berlayar keliling dunia di atas kapal mewah Belgeland sebanyak 2 kali. Untungnya, rentetan insiden ini bisa berakhir dan Violet Jessop gak mengalami kecelakaan kapal lagi. Pada tahun 1950, dia pindah ke Great Ashfield di Suffolk County. Dia bekerja di laut selama hampir 42 tahun. Puas dengan karirnya, dia tinggal di pondok besar yang dibangun pada abad ke-16. Kisah heroiknya setelah selamat dari 3 kali kecelakaan ini tersebar ke seluruh dunia dan dia dijuluki sebagai Miss Unsinkable atau wanita yang tak bisa tenggelam. Korban selamat Titanic pemberani lainnya yang menjadi terkenal di seluruh dunia adalah Richard Norris Williams, seorang legenda tenis. Pada saat itu dia adalah petenis penuh semangat berumur 21 tahun dari Swiss dan seorang calon mahasiswa Harvard. Pada tahun 1912, dia dan ayahnya memesan tiket Titanic untuk pergi ke Amerika Serikat, tempat dia akan belajar sejarah dan geologi. Mereka naik kereta dari Jenewa ke Cherbourg, Prancis, tempat mereka akan naik kapal ini. Dalam perjalanannya, Williams melihat orang yang dia kenal di salah satu mobil. Itu adalah petenis terkenal dunia lainnya, Carl Behr. Pada saat itu, mereka cuma saling menyapa lewat anggukan, tanpa menyadari nasib akan mengikat mereka dengan cara yang paling luar biasa. Saat itu, Behr berumur 26 tahun. Dia sudah terkenal di kancah dunia tenis karena mewakili Amerika Serikat di final Piala Davis 1907. Tapi, Behr naik Titanic untuk alasan yang lebih pribadi dibanding Williams. Dia jatuh cinta pada teman adiknya, Helen Newsom, dan berencana menikahinya. Tapi prosesnya tidak mudah. Keluarga Newsom tidak merestui hubungan ini sama sekali. Helen berasal dari Ohio dan orang tuanya memutuskan untuk membawanya ke perjalanan besar menuju Eropa guna memisahkan pasangan ini. Tapi begitu Behr mengetahuinya, dia mengatur ulang jadwal bisnisnya dan ikut dengan Helen. Setelah petualangan Eropa ini selesai, mereka akan kembali ke Amerika Serikat bersama naik kapal yang tidak bisa tenggelam ini. Behr dan Williams adalah penumpang kelas 1 dan mendapat akomodasi di Deck C atau Deck Shelter. Tapi, mereka tidak banyak mengobrol karena memikirkan urusannya masing-masing. Saat kapal membentur gunung es, orang-orang segera diperintahkan masuk ke skoci. Carl Behr tidak mau meninggalkan kekasihnya, Nona Newsom. Jadi, dia pergi bersama kekasihnya dan orang tuanya ke skoci nomor 5. Saat itulah nasib kedua petenis ini bersilang. Saat itu, aturan prioritas evakuasi mewajibkan perempuan dan anak-anak harus naik lebih dulu. Para pria harus naik skoci terakhir saat semua penumpang sudah dikirim ke laut terbuka. Behr dan teman-temannya bertemu Bruce Ismay di dek, yang adalah direktur pelaksana White Star Line, perusahaan pemilik Titanic. Segera setelah bertemu, Bruce menyarankan mereka semua masuk ke skoci. Dengan begini, Behr yang tampaknya kuat bisa mendayung perahu dengan para pria lainnya. Namun, malam Richard Williams makin rumit. Dia dan ayahnya mencoba membimbing sebanyak mungkin penumpang ke skoci. Titanic sudah mulai tenggelam dan sebagian besar skoci tidak sejajar. Jadi, para pria harus berdiri di tepi dan membantu para penumpang naik skoci. Setelah menurunkan skoci terakhir ke laut, mereka mulai pergi menuju anjungan untuk arahan lebih lanjut.
Tapi pada titik tertentu, saat mereka berada di dek dan di tempat terbuka, salah satu cerobong raksasa jatuh tepat menimpa kepala Williams dan ayahnya. Berusaha menghindar, Williams jatuh ke air yang dingin. Cerobong tadi menghantam air di dekatnya, mendorongnya lebih jauh. Dia akhirnya berhasil berpegangan ke salah satu sekoci. Dia cukup lama di posisi ini, kehabisan napas dan berpegangan demi nyawanya. Akhirnya, setelah mengumpulkan kekuatan terakhir, Williams berhasil naik ke sekoci. Di sana, air sudah sampai selutut kakinya. Dia mengenakan mantel bulu tebal dan sepatu yang segera dia lepas begitu naik ke sekoci. Dia bergabung dengan sejumlah penumpang lain yang nasibnya juga tidak seberuntung dia. Mereka harus menggigil kedinginan selama beberapa jam sampai akhirnya dibawa ke kapal penyelamat yang membawa mereka ke Karpathia. Karena mereka sudah duduk terendam di air dingin begitu lama, semua yang selamat dari sekoci itu butuh perawatan medis segera. Saat dokter di Karpathia melihat kaki Williams, dia terkejut. Kakinya mengalami radang dingin. Satu-satunya cara yang sang dokter punya untuk menyelamatkan nyawanya adalah mengamputasi kedua kakinya dari lutut ke bawah. Tapi Williams menolak. Secara kebetulan, Calbert juga ada di sana. Untungnya, dia baik-baik saja. Dia membantu korban lain. Saat itulah dua calon legenda tenis ini akhirnya bertemu. Williams mengatakan, Bear sangat baik kepadanya. Dia merasa lebih bersemangat. Jadi, dia mulai mengambil langkah pertama di dek Karpathia. Dia tidak ingin karir tenisnya mati dini. Jadi, sambil melawan kesedihan, dia bangkit setiap 2 jam dan berjalan-jalan agar sirkulasi darah mengalir di kakinya. Seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatan Williams pun meningkat. Setelah mereka tiba di New York, Williams meluangkan waktu agar pulih total. 6 minggu kemudian, dia kembali bermain tenis, memenangkan kejuaraan Amerika Serikat dalam kategori ganda campuran pada tahun yang sama. Saat turnamen itu berakhir, dia akhirnya masuk Harvard dan karir tenisnya berkembang pesat. Pada tahun 1914 dan 1916, dia menjadi juara tunggal Amerika Serikat. Dan pada tahun 1924, dia memenangkan medali emas Olimpiade kategori ganda campuran, mampu meraihnya meski dengan pergelangan kaki terkilir. Dia menjadi sangat terkenal selama bertahun-tahun. Media mulai menulis artikel tentang prestasi atletiknya di seluruh dunia. Pertandingan pertama antara Bear dan Williams terjadi pada tahun 1912, tidak lama setelah pengalaman mereka bersama di Titanic. Bear adalah pemenang pertandingan itu, dan itu adalah kekalahan pertama Williams di Amerika. Setelah pertandingan itu, dia terus berlatih dan 2 tahun kemudian dalam pertandingan ulang, Williams membalikan keadaan dan menjadi juara. Setelah dia mengalahkan Bear di perempat final, Williams terus maju dan mengambil gelar pertamanya. Dia menjadi salah satu petenis terbaik pada eranya. Memenangkan Piala Davis 5 kali, ganda putra di Wimbledon dan kejuaraan nasional Amerika Serikat 2 kali. Kedua legenda ini masuk ke Hall of Fame Tenis Internasional. Tapi meski tenis adalah bagian besar dari kehidupan mereka, bukan cuma itu kesuksesan yang mereka raih. Setelah karir olahraga mereka selesai, keduanya menjadi pengelola keuangan yang luar biasa. Bear melepas karirnya sebagai pengacara dan tertarik pada dunia perbankan. Williams mengikuti jalur yang sama. Dia menjadi bankir investasi dan menjadi presiden klub pecinta sejarah Pennsylvania. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, 2 buku berisi kisah kedua pria itu di Titanic dirilis. Tidak ada yang tahu tentang pertemuan atau persahabatan mereka. Salah satu orang paling berjasa di Titanic adalah Margaret Brown, atau lebih dikenal sebagai Molly Brown yang tidak dapat tenggelam. Dia adalah seorang sosialita dan dermawan Amerika. Pada awal 1912, dia pergi ke Prancis bersama John Jacob Astor keempat yang juga akan naik Titanic. Margaret bahkan tidak berniat naik kapal itu, tapi saat di Paris, Margaret dapat kabar bahwa cucu tertuanya sakit parah di Denver. Maka dia membeli tiket pertama ke Amerika Serikat yang kebetulan adalah Titanic. Dia naik sebagai penumpang kelas 1 dari Cherbourg, Prancis. Sementara banyak penumpang masih menolak percaya bahwa kapal yang tidak dapat tenggelam ini ternyata bisa tenggelam. Margaret termasuk di antara sedikit orang yang mengira bencana mengerikan itu akan terjadi. Dia membantu para awak kapal mengarahkan para penumpang ke sekoci dan membantu mereka naik. Para awak mendesaknya masuk juga, tapi dia dengan tegas menolak dan terus mengantar penumpang lain ke tempat yang aman. Meski banyak sekoci tidak penuh total, berkat jasa Margaret Brown, banyak nyawa bisa selamat malam itu. Pada akhirnya,
Para kru berhasil membujuknya untuk masuk ke Sekoci juga, yang kemudian diturunkan ke perairan dingin di Atlantik Utara bersama 27 orang lain. Dia dan orang-orang yang selamat menyaksikan tenggelamnya Titanic dari Sekoci, tapi dia adalah satu-satunya yang mengambil dayung dan mendesak penumpang lain untuk kembali dan menemukan lebih banyak korban. Robert Hichens, juru mudi Titanic, dengan tegas menentang keputusannya. Dia takut bahwa jika mereka mendekat ke Titanic, Sekoci mereka mungkin terjebak di dalam arus isapan yang tercipta saat Titanic tenggelam. Alasan lain adalah orang-orang di dalam air mungkin bergegas ke Sekoci dan membalikannya karena panik. Margaret marah besar. Dia menatap mata Hichens dan bilang dia akan melemparnya ke laut kalau dia tidak kembali untuk membantu orang yang membutuhkan. Namun, sampai kini masih belum diketahui apa dia berhasil membujuk Hichens atau tidak. Saat sudah berada di RMS Carpathia, Margaret melanjutkan usaha baiknya dan mengatur kepanitiaan dengan penumpang kelas 1 yang selamat. Tujuannya adalah memastikan korban dari kelas 2 dan 3 mendapatkan semua hal pokok yang mereka butuhkan, dan dia sendiri memberi orang-orang konseling. Pengetahuannya tentang bahasa asing membantunya bicara dengan penumpang lain yang kurang bisa berbahasa Inggris, dan dia mengatur upaya untuk menyediakan selimut dan persediaan dasar kepada para korban. Mulai saat itu, banyak orang berterima kasih kepadanya karena telah membantu mereka dalam masa-masa sulit. Bahkan, setelah Carpathia dengan aman mengantar para penumpang Titanic ke New York, Margaret terus maju untuk menjadi salah satu pemimpin wanita paling terkenal di Amerika pada abad ke-20. Seorang diri, dia memecahkan konflik besar di Colorado dan kemudian hampir menjadi senator Amerika Serikat, tapi akhirnya menghentikan kampanyenya saat orang-orang butuh bantuan lain. Pada tahun berikutnya, dia memutuskan untuk menjalani kehidupan yang lebih damai dan menjadi seorang aktris. Dan pada tahun 1932, dia pergi dengan damai dalam tidurnya. Ada juga kasus penyelamatan yang sangat luar biasa berkat sebuah tongkat jalan. Di bulan Juli 2019, tongkat itu dijual di suatu rumah lelang di Rhode Island. Menurut saksi dan dokumen, tongkat jalan itu menyelamatkan seluruh kelompok yang terdiri dari 27 penumpang Titanic di sebuah Sekoci. Dan itu berkat fitur uniknya, sebuah lampu yang terpasang di tongkat itu. Musim semi tahun 1912, Ella White, 55 tahun, berkeliling Eropa dengan sahabatnya Marie Grace Young, guru piano berumur 36 tahun. Berbagai hal bisa terjadi ketika kamu pergi berpetualang, misalnya mengalami cedera kaki. Itulah persisnya yang terjadi kepada Nona White suatu saat dalam perjalanan di luar negeri. Karena kejadian ini, dia harus memakai alat bantu jalan. Dia putuskan untuk membeli tongkat model wah dengan mahkota yang bisa dinyalakan dengan baterai, sebuah keputusan yang menyelamatkan nyawanya sebulan kemudian. Ketika liburan Eropa mereka berakhir, Nona White dan Nona Young membeli tiket RMS Titanic kelas 1 untuk pulang ke New York tanggal 10 April 1912. Nona White juga bepergian dengan seorang pembantu, seorang pelayan, dan beberapa ekor ayam yang telah dia beli bersama temannya di Perancis. Meskipun fasilitas mewah tersedia bagi penumpang kelas 1, Ella White dan Mary Young gak sering meninggalkan kabin mereka. Mereka lebih memilih saling menemani. Dan pertama kalinya, Nona White meninggalkan akomodasinya lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan untuk makan malam adalah malam tanggal 14 April ketika Titanic berguncang karena tabrakan. Bersama kru kecil pribadinya, dia tinggalkan kenyamanan suite mewahnya dan naik ke geladak atas. Kerumunan telah berkumpul, sedang menunggu penjelasan dan petunjuk. Beberapa saat kemudian, Kapten Edward Smith mengumumkan sudah saatnya mereka memakai jaket pelampung dan masuk Sekoci. Tidak ada kepanikan dan orang-orang memasuki Sekoci dengan sangat tenang, cuma merasa tidak puas dengan ketidaknyamanan itu. Sekoci 8 yang membawa Nona White, pembantunya dan Nona Young adalah salah satu Sekoci yang berangkat pertama kali. Begitu mereka telah cukup jauh dari kapal, bencana itu menjadi jelas. Titanic sedang hancur berkeping-keping tepat di depan mata mereka yang tidak percaya. Saat ini semua orang sadar mereka harus berjuang sendiri. Malam itu gelap, tenang dan tanpa bulan dengan ombak berkecipak pelan di papan samping Sekoci mereka. Sejenak, para korban selamat cuma duduk sambil menyaksikan kapal yang mustahil tenggelam itu perlahan-lahan memasuki kedalaman laut. Tapi kemudian, mereka tahu harus melakukan sesuatu. Asal-asalan mendayung bukanlah pilihan, jadi mereka butuh lampu penunjuk jalan. Dengan takut, para penumpang sadar bahwa lampu-lampu yang terpasang di haluan Sekoci tidak cukup terang untuk menembus di malam yang gelap pekat. Saat itulah, Nona White teringat tongkatnya.
Tongkat itu dilengkapi dengan lampu senter, pas sekali untuk tujuan itu, dan lebih terang dari lampu-lampu perahu. Jadi, ke-27 korban selamat di Sekoci 8 sekarang harus mendayung demi keselamatan mereka. Nona White dengan tongkat menyalanya menjadi petugas sinyal mereka. Keadaan gelap, udara sangat dingin dan lautan penuh puing-puing. Tapi mereka terus maju karena nggak tahu sejauh apa pertolongan dari mereka. Lalu dalam keadaan capek dan kedinginan, penumpang Sekoci itu melihat cahaya di kejauhan. Apa mungkin ini kapal yang akan menyelamatkan mereka? Ella White terus melambaikan tongkat itu seperti satu-satunya cahaya harapan yang masih mereka miliki. Setelah berlayar 45 menit, para penumpang Sekoci 8 memutuskan untuk berputar dan mengecek apa mereka bisa menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Oh, perahu mereka sebagai salah satu Sekoci yang pertama diluncurkan cuma memuat 27 orang. Walau sebenarnya masih sangat bisa menampung 2 kali lipatnya. Sedihnya, meskipun keputusan ini heroik, saat mereka kembali, kapal yang penumpangnya hendak ditolong sudah tidak ada. Titanic telah tenggelam di kedalaman Samudra Atlantik. Saat ini mereka harus mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri. Nona White masih bertugas sebagai pemandu dan suar mereka. Para penumpang mendayung menuju cahaya yang telah mereka lihat sebelumnya. Ternyata itu kapal RMS Carpathia. Kapal ini menolong mereka dalam keadaan menggigil kedinginan dan sangat kelelahan pada jam 7.30 pagi tanggal 15 April. Wanita pemberani yang menerangi jalan bagi Sekoci itu hidup sampai usia 85 tahun, meninggal pada tahun 1942. Tongkat unik itu tetap berada di keluarga itu, dianggap sebagai sebuah artefak yang sangat bernilai. Orang yang pada akhirnya menjualnya di sebuah pelelangan adalah Brad Williams, cicit keponakan Nona White. Dia menerima tongkat jalan itu dari ibunya. Selama bertahun-tahun, benda ini telah tersimpan di tempat payungnya di antara koleksi 35 tongkat jalan lainnya. Tapi akhirnya, dia memutuskan tongkat ini butuh rumah baru, tempat ia akan dihormati. Meskipun telah banyak perkataan tentang kapal legendaris itu dan korban yang selamat dari kecelakaan, ada karakter lain yang kurang sekali mendapat perhatian, yakni gunung es itu sendiri. Kisah tentang objek ini jelas perlu diceritakan juga. Semuanya berawal di bulan Januari 1912. Sebongkah es raksasa terbelah dari suatu gletser di barat daya Greenland. Es itu tersusun atas salju yang telah turun sekitar 100.000 tahun sebelum kejadian, yaitu masa ketika mamut masih berkeliaran di planet ini. Gunung es itu memulai perjalanannya. Ini objek yang besar, panjangnya lebih dari 520 meter dan bobotnya sekitar 75 juta ton. Lalu, entah bagaimana, gunung es ini mengapung lebih jauh ke selatan daripada gunung es lainnya. Di antara 15.000 sampai 30.000 gunung es yang hanyut dari gletser Greenland, cuma 1% yang berhasil menempuh perjalanan sampai ke Samudra Atlantik. Sisanya entah meleleh atau terjebak di perairan dangkal sepanjang perjalanannya. Gunung es ini juga meleleh setelah berada di tempat terbuka sekian lama, tapi bobotnya masih menakjubkan, yaitu 1,5 juta ton. Hampir 2 kali bobot jembatan Golden Gate. Bagian puncak gunung es itu menjulang lebih tinggi dari 30 meter di atas permukaan laut. Tapi, jika kamu lihat es ini mengapung di dekat kapalmu, objek ini tidak akan tampak berbahaya. Tapi itu cuma pada pandangan pertama. Bagian terbesar dari gunung es manapun selalu berada di bawah permukaan air. Yang tampak di atas air biasanya cuma 1/10-nya. Dan gunung es yang sedang kita bahas ini tidak terkecuali. Itu sebabnya, tanggal 14 April malam, pengawas di sarang gagak Titanic nggak bisa melihat batuan es itu dari kejauhan. Saat itu tidak ada cahaya bulan, dan kalaupun ada, cahayanya tidak akan memantul dengan baik di permukaan gunung es yang tidak rata. Kapal raksasa itu menabrak gunung es pada sisi kanannya, meninggalkan robekan mengerikan di lambungnya, tempat air laut masuk dan mulai membanjiri kompartemen kedap air. 1, 2, 5. 5 kompartemen dipenuhi air, menyudahi takdir Titanic karena kapal ini dibangun untuk tahan banjir cuma pada 4 kompartemennya. Dan sisanya kita tahu sendiri, tapi tidak dengan gunung es itu. Tanggal 15 April, kapal laut Jerman SS Prinz Adalbert sedang berlayar di Atlantik Utara. Kapal ini berlayar beberapa kilometer dari tempat tenggelamnya Titanic, beberapa jam sebelumnya. Kepala pelayan kapal Jerman itu yang belum tahu tentang bencana tersebut melihat sebuah gunung es. Yang menarik perhatiannya adalah goresan cat merah yang cukup besar di sepanjang dasar gunung es itu. Terkejut, lelaki itu memfoto temuannya. Dia berpikir itu berarti ada kapal yang telah menghantam gunung es tersebut dalam 12 jam terakhir.
Orang berikut yang melihat bongkahan es tersohor itu dan memfotonya adalah kapten sebuah kapal yang biasa memasang kabel telekomunikasi laut dalam. Kapal itu dikirim untuk membantu di area tempat Titanic tenggelam. Kapten tersebut kemudian mengklaim gunung es yang telah dilihatnya sebagai satu-satunya gunung es di area itu. Ditambah cat merah itu, tidak sulit mengaitkan temuan-temuan tersebut. Akhirnya, salah satu foto yang diambil pada hari itu terjual di sebuah lelang pada tahun 2015 dan tawaran terakhirnya lebih dari 460 juta rupiah. Akan tetapi, setidaknya ada satu orang yang menyatakan tidak ada gunung es sama sekali dan Titanic tenggelam karena ledakan misterius tertentu. Jurnalis Amerika berumur 25 tahun, Vaginak Burat, bepergian naik kapal legendaris itu untuk mengantarkan beberapa buku yang akan diterbitkan bersama ayahnya ke Amerika Serikat. Dia menempati kabin bersama 3 laki-laki lain, yang salah satunya segera saja berteman dengan Vaginak. Pada tanggal 14 April malam, kedua pria itu sedang tidur nyenyak saat suara yang mirip ledakan besar membangunkan mereka. Duar! Dan mereka berdua terlempar dari tempat tidur susun karena dorongan yang sangat kuat. Mereka menenangkan diri, saling membantu dan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Mereka langsung tahu kru kapal sedang memandu wanita dan anak-anak memasuki sekoci. Kapal sedang tenggelam. Vaginak dan temannya segera sadar mereka tidak punya pilihan lain kecuali bertahan di kapal dan tenggelam bersamanya, atau mencoba peruntungan mereka dan meloncat dari kapal untuk mencari pertolongan. Tanpa ragu, mereka melakukannya. Vaginak cuma membawa paspor dan uang di dalam kantong kecil yang dikalungkan di lehernya. Kedua teman itu segera terpisah karena gelombang, dan jurnalis itu mendapati dirinya terkatung-katung di air. Jaket pelampungnya hilang, dan dia sedang berjuang keras melawan laut yang dingin ketika menabrak sebuah sekoci. Sayang, sekoci itu sudah terlalu penuh, dan orang-orang tidak mengizinkan dia masuk, meskipun dia sudah memohon. Tak lama, tubuhnya mati rasa, dan akhirnya tak sadarkan diri. Mungkin itu akhir dari ceritanya, tapi dia terbangun di atas kapal lain, yang ternyata adalah Carpathia. Pagi berikutnya, kapal tersebut berhasil sampai di New York. Karena masih merasa tidak enak badan setelah kejadian itu, Vaginak dibawa ke rumah sakit. 12 hari kemudian, seorang wanita datang ke ruangannya dan yang bisa dikatakannya sambil berurai air mata cuma, "Oh, anakku sayang." Ternyata dialah orang yang menyelamatkan Vaginak. Nyonya Astor sudah berumur 50 tahunan dan dia bilang kalau sekoci yang berusaha dimasuki pria muda itu sebenarnya tidak pergi begitu saja. Nyonya Astor bilang ke para pelaut bahwa anak muda itu putranya dan dia nggak rela pergi tanpa anaknya sebab dia telah kehilangan suaminya di Titanic. Ternyata, Nyonya Astor menyimpan paspor dan uang Vaginak dan mengundangnya untuk berkunjung kalau sudah sembuh. Setelah pulih, penulis itu bersatu kembali dengan keluarganya di Boston. Dia bahkan menerima semua buku yang direncanakan dijual di Amerika karena dikirimkan dengan kapal lain. Vaginak berumur panjang dan sebagai pendongeng besar, dia sering menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Yang menarik, dia tidak pernah menyebut gunung es yang menghantam Titanic dan selalu membicarakan tentang ledakan. Jika yang dia katakan benar, pasti ada penyebab ledakan tersebut terjadi. Mungkin kebakaran, dan sebenarnya cukup banyak orang yang percaya teori ini, karena katanya ada batu bara yang terbakar di lambung kapal. Kebakaran itu mungkin sudah lama terjadi sebelum keberangkatan kapal dan tidak ada cara untuk memadamkannya. Titanic mungkin berangkat dengan kebakaran yang masih menyala dan apinya sangat melemahkan lambung hingga kapal itu tidak mampu bertahan ketika dihantam gunung es. Para pendukung teori ini memakai foto-foto Titanic saat meninggalkan dermaga sebagai bukti dengan menunjukkan bekas hitam besar pada lambungnya. Tapi, andai pun itu benar, tidak jelas apakah api itu yang menyebabkan ledakan, dan pendukung teori ini juga tidak menyangkal adanya gunung es. Tapi kebenarannya mungkin tidak akan pernah kita ketahui.